Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kami di channel Sang Pengembara. Kali ini saya bersama tim di sini. Kita langsung memperkenalkan. Di sini ada adik sepupu saya, namanya siapa? Mas Rafiq Fadila. Mas Rafiq Fadila. Mas Dan saya Yudi. Yudi. Saya Muhammad Arif Yulianto. Menurut Mas Adi, yang energi tenaga dalam itu apa, Mas? Mana energi tenaga dalam itu? Sebenarnya keyakinan. Ya, keyakinan itu termasuk keyakinan. Contohnya itu saya pernah waktu berkendara mau jemput adik sekolah, kemudian di kota satu itu ugal-ugalan, kemudian saya selip orang itu, marah ternyata orangnya. Setelah marah, kemudian dia memukul helm saya. Setelah memukul helm saya, dan saya pun turun. Kena ya? Kena. Kena waktu pertama itu kena. Kemudian setelah saya dorong, apa maksudnya, dia malah lari bermundur. Ternyata dia manggil teman-temannya. Kemudian datang teman-temannya itu menyerang kepada saya. Wah, alhamdulillah mental. Berarti kesimpulan pertama mungkin di tenaga dalam, maksud Mas Fadil itu setiap ilmu, dalam hal ini tenaga dalam, syarat dan ketentuan berlaku terjadi pada saat momen-momen tertentu, Saat terdesak lah. ya, saat terdesak. Baik, terima kasih Mas Fadil. Kalau menurut Mas Yudi, asalnya umpamanya penarikan yang dalam waktu singkat itu kan banyak nih, dengan tata laku macam-macam, puasa tilakat ataupun dengan tumbal, apalagi dalam video Mas Yudi beberapa Video waktu yang lalu, atau banyak sudah videonya, ataupun di teman-teman kita termasuk Bang Muhammad ya, penarikan yang sangat singkat itu kenapa bisa terjadi tanpa ada korban atau tumbal atau tilakat sesuatu ya? Nah, itu kan kita kalau istilahnya dalam artian ya, kalau yang pakai tumbal atau itu kan berperjanjian ya. Untuk kita sendiri kan biasanya kita komunikasi itu kan kita tidak dalam artian harus dapat itu benda. Kalau emang diizinkan kita ambil, kalau tidak ya enggak. Kita simpulkan bahwa penarikan dalam waktu singkat itu adalah bentuk hasil dari komunikasi kita dengan makhluk astral ataupun penunggu dari benda tersebut. Diizinkan untuk menjohirkan, baik itu mendapat hak untuk melihat, memakai ataupun menjual. Itu pun sudah dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum benda itu jahil. Seperti itu ya Mas Yudi? Ya benar. Mas Arif, menurut pengalaman Mas Arif, beberapa kali kami lihat kan itu ada jadi mediator. Nah, jadi mediator ini rasanya gimana tuh Mas Arif? Itu waktu pertama kali saya jadi mediator kan, itu entah itu mungkin bersangkutan dengan keyakinan. Itu kan awal mulanya entah itu saya yang gerakan sendiri atau digerakkan. Jadi boleh kita simpulkan kalau mediator itu mengatakan bahwa itu adalah bentuk dari kepekaan hasil latihan, karena adanya energi makhluk astral yang mungkin menempel pada tubuh untuk menjadikan isyarat ataupun ucapan-ucapan tertentu yang disampaikan oleh makhluk-makhluk astral tersebut melalui mediasi mediator kami. Nah, untuk tenaga dalam sendiri, menurut pengalaman saya pribadi, tenaga dalam itu adalah ada syarat atau ketentuannya untuk dapat diperagakan. Semisal adanya niat jahat ataupun emosi yang di luar batas sesuai dengan kondisi di lapangan sebenarnya saat melakukan penyerangan. Itu mungkin kita langsung praktekkan, Mas Fadil. Contohnya dalam keadaan saya tidak tahu apa-apa dan kemudian ada yang berniat jahat ataupun marah. Menggunakan tenaga dalam pun kita bisa menggerakkan target saat target itu
menyerang ataupun memenuhi syarat daripada aktifnya tenaga dalam dari seseorang. Kita akan melakukan manifestasi perwujudan dari energi itu. Kita mencoba untuk menjahirkan benda yang awalnya masih belum jahir. Jadi benda itu sudah ada ya? Benda itu sebenarnya sudah ada, emang karena dikelilingi oleh energi-energi yang emang tak kasat mata ya, energi gaib itu nanti kita pecah. Assalamualaikum. Ini kita kosong ya, tidak ada rekayasa sebelumnya. Yuk kita coba. Bismillah. Latlah, wujudlah, wujud. Belum. Bismillah. Wujud. Ya, bisa dilihat ya. Oke. Inilah bentuk benda energi yang tadi kita manifestasikan. Selanjutnya adalah kita menggunakan mediator. Nah, ini mediator sedang dikendalikan suatu energi astral. Assalamualaikum. Bisa lebih keras suaranya. Dia dari bangsa apa ya? Kita mendekat. Dia dari bangsa mana? Karena kebetulan kami ini hanya latihan, kami tidak tahu menarik siapapun di sini. Jadi kita hanya melakukan pembuktian atau acak. Dan ini tempat tinggalnya di mana? Mana? Ini Seberang. Assalamualaikum. Bisa Keluar kan? serangan kah atau dikeluarkan? Tolong dijaga. Apa yang dirasakan? Ya itu tadi saya tidak merekayasa ya, karena itu di bawah alam sadar saya. Itu saya merasakan ada semacam energi yang memberontak masuk. Terus entah semuanya itu berasa gelap. Ya gelap gitu. Dan saya entah tidak merasakan saya berada di mana gitu. Ya. Mas Arif sudah pernah latihan menyerang, Mas? Sebelumnya sudah pernah untuk beberapa kali, mungkin untuk saat ini kurang dilatih. Oh ya. Nah, artinya Mas Arif ini belum terlalu peka terhadap penyerangan Iya, tenaga dalam ya, Mas? iya belum terlalu peka. Nah, makin bagus berarti kita akan mencoba dengan orang yang lumayan atau kurang peka lah terhadap energi tersebut untuk pembuktian lah. Mungkin kita bisa ambil salah satu benda untuk melakukan pemukulan. Ya. Nah, di sini kita akan mencoba targetnya adalah tanaman lagi. Emosi. Pakai emosi. Wah. Udah. Hancur. Habis
Udah habis daunnya. Nggak lagi apa ini doh. Coba Ah. Ini kita coba. Nah, udah. Udah mak, mundur lagi. Mundur. Oh, mundur lagi. Oh. Ini pohonnya. Mungkin fokus ya nyerang ini, jangan perhatikan daunnya. Mulai. Terus hancurkan daunnya. Ayo, pukul daunnya, pukul. Kuat. Kuat. Terus kencang. Cukup. Oh, mungkin mendekat ke kamera mas. Nah, kita dengarkan langsung penjelasan dari si penyerang apa yang terjadi. Tadi kan saya menyerang, kalau orang biasa melihat itu tidak ada apa-apa. Namun tadi yang saya rasakan di saat saya menyerang itu ada semacam pagar atau energi yang mendorong saya. Napas saya ngos-ngosan. Oke, terima kasih Mas Arif atas penjelasannya. Benda atau apapun yang sifatnya isian ataupun tidak diisi tapi ditempelkan suatu energi yang tujuan doanya ataupun energi tersebut ada perlindungan ataupun untuk kekebalan, itu adalah bentuk doa, perwujudan doa atau keridaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk benda ini banyak dimaharkan orang. Ya lah. Dimaharkan daun. Sayangnya bentuknya daun. Kalau ini daun sekilan. Jadi kalau kita simpan daun di sini lah, nah Bisa gitu, kebal. bisa tidak kena pukulan. Dimaharkan seikhlasnya. Sayangnya kita punya tim sedikit. Kalau nanti ke depannya kita bikin video mungkin tempatnya lebih luas, kita akan coba lakukan penyerangan secara massal. Ya kan Mas Fadil? Kayaknya dibantu dukungannya. Dia kan Dapat dukungannya, kita akan undang tim atau perguruan atau komunitas tenaga dalam lainnya untuk berbagi ilmu atau sharing pengalaman. ada yang mau konsultasi tempat atau yang mau didatangi seputaran Banjarmasin dulu. Kita tidak bisa keluar karena masih lockdown ya. Jadi sementara daerah Kalimantan khususnya Banjarmasin bisa ketik di kolom komentar. Assalamualaikum. Kedatangan si Amang. Nah, Mang. Anu nih, latihan menyerang. Sini serang juga, sini aja. Terus sini bawa sini aja. Latihan. Serang. Bolongnya. Tepat di hadapan saya ini ada makhluk misterius. Kalian yang melihat Bisa tepat di hadapan sini. komentar. Ketik di komentar bentuknya apa,
kalau yang saya tahu bentuknya angin, karena angin tidak bisa dilihat, jadi angin bentuknya. Pohon tapi bentuknya kayak jerangkong. Jerangkong tuh kayak tengkorak tinggi gonal tuh, nah. Gitu. Sangat agresif ya, karena kita coba melawan dengan SL. Cung bisa mencung. Ya, serang. Langan, bentui, berbutik. Ya, mantap. Sudah. Itu sangat tidak diperbolehkan. Kalau 2 lawan 1. Percaya atau tidak, tapi kalau kami pribadi tidak mempercayainya. Artinya apa? Kami tidak memaksakan sesuatu, tapi faktanya itu tidak kami rekayasa. Memang berasa. Kan bisa lihat. Yang kasap bisa diberitahukan apakah Anda melihat sama makhluknya atau tidak. Tadi itu saat dari pertarungan langsung ada serangan dari atas. Kami mengetahuinya itu, bukan kami ya. Nah, saya mengetahuinya itu karena otomatis tangan saya langsung bergerak ke atas otomatis. Bukan saya yang menggerakkan. Saya nggak fokus. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam magis Borneo.